Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau coba belajar tentang yang namanya input ya teman-teman. Jadi di dalam eh, di dalamnya sebuah web, kita itu nggak cuma bisa menampilkan sesuatu, tapi juga bisa menerima inputan, gitu ya, mendapatkan sesuatu dari pengguna webnya, ya. Jadi misalnya kita bisa berinteraksi dengan pengguna web dengan cara membuatkan sebuah formulir gitu ya. Jadi form ini digunakan untuk membuat semacam intinya ya interaksi agar si pengguna web bisa memasukkan sesuatu ke dalam website kita. Gitu ya. Jadi itu istilahnya adalah form. Jadi semuanya harus dimasukkan di dalam form walaupun nggak selalu ya. Cuma untuk ketika belajar ini usahakan semuanya ditaruh di dalam form karena kita belajarnya pakai PHP tadi, kita belum nyoba pakai JavaScript. Nanti kita bahas sedikit tentang JavaScript, tapi sementara intinya semuanya dimasukkan di dalam form. Jadi form itu adalah sebuah HTML elemen yang memungkinkan di dalamnya ini diisi dengan elemen-elemen lain yang memungkinkan pengguna web untuk memasukkan sesuatu ke dalam web, berinteraksi dengan webnya gitu ya. Jadi di sini bisa dimasukkan sesuatu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Lalu action itu apa? Action ini adalah hal yang dimasukkan tadi mau dieksekusi di mana. Jadi action itu bisa diartikan banyak sih ya. Jadi action itu bisa diartikan inputan tadi gitu ya. Input yang dimasukkan oleh user atau pengguna webnya, pengguna gitu aja ya. Ini mau dieksekusi di mana? Akan dieksekusi di mana? Eksekusi itu maksudnya misalnya mau dimasukkan ke dalam database. Teman-teman kan sudah belajar database kan ya? Atau mau dilakukan sebuah proses, misalnya dia memasukkan nama, maka namanya mau diapakan misalnya. Namanya mau dilihat panjangnya berapa misalnya. Atau dilihat, oh namanya ini ternyata sudah ada di dalam tempat penyimpanan, misalnya di database sudah ada. Atau misalnya yang diinputkan adalah sebuah angka sehingga mau melakukan penjumlahan, perkalian dan lain-lain seperti kalkulator gitu juga bisa. Intinya eksekusi itu adalah ya proses yang kita lakukan terhadap inputan tersebut gitu ya. Ini kita kembalikan dulu, maaf. Oke. Jadi action bisa semacam itu ya teman-teman. Atau action juga bisa, yang dimaksud ini adalah inputan tadi mau dikirim ke mana misalnya. Nah ini juga bisa seperti itu. Jadi yang sudah diinputkan tadi mau dikirim ke mana sih? Nah itu bisa dituliskan di action. Misalnya mau dikirim ke halaman lain yang namanya halaman proses titik php misalnya, bisa. Jadi semacam itu ya teman-teman. Nah kalau actionnya dikosongi, jadi kalau actionnya ini kosong, maka yang terjadi adalah akan dikirimkan ke halaman ini lagi. Nah halamannya adalah index.php, maka akan dikirimkan ke halaman index.php ini lagi. Itu yang terjadi teman-teman kalau halaman dari action ini dikosongi. Itu. Jadi ada atribut action, ada lagi atribut yang namanya method teman-teman ya, atau metode bahasa Indonesianya. Nah metodenya ini yang bisa dipakai ada dua. Yang pertama itu get, yang kedua itu adalah post.
ketika metodenya tidak diisi atau ini kosong misalnya gini ya, atau metodenya bahkan tidak ditulis sama sekali, sama kayak action misalnya tidak ditulis sama sekali, maka ada defaultnya. Kalau action tadi defaultnya adalah dikirim ke halaman yang sama alias di halaman ini lagi, sedangkan kalau kita tidak tulis metodenya maka defaultnya adalah dikirim ke dalam halaman ini lagi gitu. Nah, salah satu cara kita ngirim ini bisa ini ya, input type-nya teks teman-teman ya, input dengan tipe teks. Mungkin yang lain saya tutup kecuali submit. Oke, jadi submit itu apa? Submit ini yang akan berfungsi sebagai tombol. Jadi submit ini mirip dengan button. Bedanya button bukan submit ya. Jadi kalau tampilannya di dalam browser mirip ya, button dengan submit. Cuma kalau di submit ini adalah sebuah tombol yang kalau kita tekan, maka nilai yang diinputkan akan dikirimkan ke dalam action tadi. Lalu actionnya yang akan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kita coba dulu aja teman-teman ya. Halaman proses.php ini adalah actionnya. Kita save, coba kita jalankan ya teman-teman. Kita anu dulu ya, apa namanya, reset dulu, kita refresh bisa, atau kita load ulang. First name-nya mungkin kita isi apa gitu ya. Ketika tombol submit ditekan, maka kalau Anda lihat di sini halaman proses.php ini adalah yang dituju teman-teman ya, di atas ini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada first name sama dengan ASD lah. Terus kenapa di bawah ini tulisannya not found? Karena kita belum punya nih halaman proses.php, ini belum ada ya. Jadi kalau kita lihat halaman proses.php memang belum ada. Di sini belum ada ya, cuma ada index.php. Kalau Anda mau buat ya silakan ya, misalnya new file halaman proses.php. Ini mungkin tulisannya di sini proses gitu aja. Kita save. Lalu kita coba jalankan lagi dari yang pertama yang tadi, kita refresh, kita isi, kita submit. Nah, sekarang masuk ke dalam halaman proses.php. Karena halaman prosesnya sudah ada, maka muncul isi dari halaman prosesnya. Kurang lebih seperti itu ya mengenai action dan submit. Ya, jadi gitu. Lalu untuk isi dari form ini ya, di dalam form ini kita bisa isi macam-macam ya teman-teman. Salah satunya yang tadi kita coba adalah input ya. Nah, ini input ini punya atribut yang bermacam-macam teman-teman ya. Ada input dengan tipe teks ya. Kita harus atau wajib ya kasih name-nya apa. Terus kemudian ada input dengan tipe submit yang tadi kita sudah coba ya. Value dari submit ini menentukan tombolnya tulisannya apa ya. Misalnya value dari submitnya ini kirim atau daftar, maka harusnya tombolnya nanti berubah tulisannya ya. Gitu ya. Jadi ada banyak atribut di dalam input yang bisa kita masukkan. Yang pertama yang penting itu tipenya. Tipe ini macam-macam ya teman-teman kalau kita lihat di sini. Jadi saya bukakan ini aja yang sudah ada. Oke, ke atas ya. Jadi input ini macam-macam. Ada input dengan tipe teks. Teks itu tentunya isinya tulisan gitu ya. Password. Nah, password ini seperti ini, ada username, ada password. Password kalau diisi mirip aja dengan username, bisa diisi, dimasuki sesuatu, tetapi akan diganti dengan simbol yang orang kalau ngelihat layar kita nggak tahu kita ngetik apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi password itu gunanya untuk merahasiakan yang sudah diinputkan apa. Terus ada input dengan tipe submit ini ya. Submit tadi ya mengirimkan ke action. Ini disebut juga sebagai form handler atau penangan orang yang menangani atau elemen yang menangani formulir itu tadi. Terus ada reset. Reset itu mengembalikan ke nilai awal, bukan mengosongkan ya teman-teman, beda ya. Misalnya first name, last name, kalau kita reset
hilang. Kenapa hilang? Karena nilai awalnya memang kosong. Jadi kalau ini first name last name-nya kita isi, jadi selain input dengan tipe, name ini penting. Name ini nanti yang menentukan nama variabel yang akan menampung inputnya ini ya. Jadi kalau name-nya adalah first name, berarti nanti ada semacam variabel dengan nama first name yang akan menampung nilainya, gitu ya teman-teman. Jadi name ini penting. Jadi wajib ada kalau memang mau dikirim. Kalau nggak mau dikirim ya nggak wajib ada. Terus tambahan ini misalnya value ya. Value ini yang merupakan nilai awal atau default. Misalnya last name-nya adalah Smith. First name-nya kita kasih value sama dengan John. Itu ya. Kalau kita save, kita coba jalankan. Maaf, kembali ke halaman ini ya. First name-nya jadi John Smith ya. Jadi kalau saya refresh maka ini yang muncul. Dan ini ketika saya ganti John seperti itu atau saya hapus, saya ganti yang lain, ketika saya reset kembali ke nilai asalnya tadi sesuai dengan value yang kita ketikkan. Jadi value ini nilai dasar dan reset itu adalah mengembalikan ke nilai dasarnya atau nilai awal atau nilai default bahasa Inggrisnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu reset. Teman-teman bisa ini ya ke alamat ini kalau mau nyoba-nyoba. Input tab radio itu wajib namanya sama nih ya, namanya sama. Kalau name-nya sama, maka kalau saya klik salah satu yang lain akan hilang. Itu jadi misalnya ada 5 pilihan, saya klik satu maka itu akan terpilih, yang lain hilang. Kalau mau menghilangkan bagaimana? Semuanya biar kosong, mungkin perlu dikasih tombol reset ya untuk menghilangkan semuanya. Gitu ya. Jadi misalnya ini male female, karena male ini nilai awalnya, maka kalau saya reset ya kembali ke male lagi ya. Kecuali saya hilangkan ini, misalnya ini saya hapus. Ya, jadi kalau Anda mau nilai awalnya saya mau ini yang male, maka saya kasih ini semacam atribut tapi tanpa nilai ya teman-teman ya. Jadi atribut yang tidak usah sama dengan petik-petik gitu ya, tidak usah langsung atributnya. Ini menandakan bahwa dia adalah sebuah radio button yang mana akan terpilih secara otomatis ketika halamannya dibuka. Jadi ketika halamannya dibuka yang terpilih adalah yang male ya. Kalau saya pilih dua-duanya, misalnya dua-duanya cek, berarti yang terakhir teman-teman yang akan terpilih. Jadi gimana kok bisa yang terakhir yang terpilih? Ya, yang pertama ini kepilih, tapi kemudian ketika di bawah ini kelihatan oh ini kepilih juga, berarti yang atas kan hilang. Sama seperti tadi ya. Jadi kita coba ya. Sama seperti tadi kita kan tahu bahwa kalau kita pilih salah satu ya, maka yang lain hilang. Ini PR-nya kurang ya, tambah PR. Jadi gitu ya. Jadi kalau saya pilih dua-duanya, female yang kepilih ya. Kalau saya cek dua-duanya, maka female yang kepilih. Kalau dua-duanya hilang tanpa ada ceknya, maka harusnya dua-duanya kosong seperti ini ya. Jadi kalau ke reset nanti ya hilang semua. Ya, hilang semua. Jadi seperti itu. Kemudian ke bawah lanjutannya, checkbox ini mirip dengan radio itu biasanya kalau mungkin nama lengkapnya radio button, tombol radio. Nah kalau HTML CSS ini pakai namanya checkbox teman-teman, box yang bisa dicek dan bisa milih banyak. Kalau tadi kan cuma bisa milih salah satu selama namanya sama. Nah ini kenapa kok bisa dipilih semua? Karena namanya sebenarnya beda-beda. Ya, teknologi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka itu bisa dipilih banyak. Bisa untuk hobinya apa? Ada pilihannya, bisa milih lebih dari satu misalnya. Skill yang dikuasai dan lain sebagainya. Itu lalu input dengan tipe button. Button itu yang tadi ya, mirip dengan submit. Bedanya kalau button ini tidak harus ada di dalamnya form. Jadi kalau saya tekan maka muncul sesuatu.
Ini pakai JavaScript ya teman-teman. Ini kode JavaScript. Beda dengan submit yang akan dikirim datanya di sebuah halaman yang akan memproses. Kalau pakai button ini yang memproses bukan PHP tapi JavaScript yang mana ya bisa diproses langsung di halaman ini tanpa pindah halaman mah. Lalu ada yang namanya hidden. Hidden ini D-nya 2 ya teman-teman. Biasanya teman-teman mungkin keliru. D-nya 2, tujuannya adalah ada sesuatu tapi nggak akan muncul. Jadi di sini nggak muncul ya. Di sini nggak muncul. Padahal di sini ada hidden loh. Di mana input type hidden ini? Value-nya 829117. Name-nya adalah ID. Input dengan tipe hidden, di bawahnya checkbox. Apakah muncul? Enggak. Ya, di bawahnya checkbox ini enggak ada. Jadi dia tidak dimunculkan tapi ada dan punya nilai. Dan nilai ini akan terkirimkan juga. Gunanya buat apa ya? Mungkin ada hal-hal yang nggak pengen user itu menginputkan tapi terisi otomatis misalnya. Jadi kita yang ngisi tapi tidak kelihatan oleh si pengguna webnya. Mungkin seperti itu ya, tidak visible tapi bisa dikirim sebenarnya ya teman-teman. Sama dengan input yang lain. Input dengan tipe file ini kalau mau ngirim bentuknya file, jadi nanti bentuknya seperti tombol, kalau diklik akan milih file yang mau dikirim. Terus file ini kok bisa dikasih atribut namanya accept ya. Dia mau nerima file dengan mana? Kok nggak ada. Cuma bisa yang filenya ya Excel saja atau yang lain. Mana ya kok hilang? Mungkin di sini ada. Oh enggak. Accept. Enggak muncul. Oh ini kurang ke kanan ya, maaf. Ini accept-nya adalah .png, .jpg, .jpeg. Berarti cuma bisa menerima file-file dengan ekstensi seperti itu. Gitu ya teman-teman. Terus ini yang lain, color atau warna. Anda bisa milih warna gitu ya. Terus date, tanggal, bulan, tahun ya. Tentunya ini sesuai dengan browsernya ya teman-teman ya. Kalau browsernya Chrome, tampilannya mungkin seperti ini. Kalau Edge ya beda lagi. Karena kita sebenarnya sama seperti yang kita bicarakan di awal, kita cuma memberitahu browser kita punya ini loh gitu. Nah browsernya nanti yang mikir, oh kalau kamu punya itu berarti nanti cara kerjanya akan seperti ini. Salah satunya kalau kita klik ini nanti muncul pilihan tanggal, bulan, tahun yang bisa dipilih gitu ya. Nanti bentuknya seperti apa ya tergantung dari browsernya. Contohnya mungkin seperti yang di atas ini ya. Ini apa namanya, ini cuma gambar jadi nggak bisa saya gerakkan. Ini bisa digerakkan kiri kanan atas bawah tapi tampilannya beda. Bisa digerakkan kiri kanan ini ya untuk range, tapi bentuknya beda. Untuk tanggal di sini ada bentuknya kalender, ada gambarnya, ikonnya kalender. Untuk Chrome di Edge enggak ada. Untuk file bentuknya seperti ini di Chrome, untuk di Microsoft Edge bentuknya seperti ini. Jadi memang agak beda tergantung browsernya. Gimana caranya nyamakannya itu agak sulit. Ya bisa diatur sebenarnya pakai CSS tapi ya lama kalau mau belajar itu. Jadi gitu, tanggal, lalu waktu, gambarnya kalau di Chrome ini jamnya, ini jam dan menit gitu. Misalnya month atau bulan, ini tahunnya dan bulan apa gitu ya. Week, week ini minggu keberapa? Minggu kelima dari 2024 loh.
week ke-16 dari 2024. Jadi bulannya apa nggak tahu ya, yang penting minggu keberapa dari tahun ini gitu. Itu ya. Email ini bagusnya sudah ada pengecekannya. Jadi emailnya kalau nulisnya nggak lengkap harusnya kan ada .com gitu ya. Kalau nggak ada, nah muncul pesan seperti ini. Kalau kita enter atau ketekan submit, kurang lengkap ya. Harus ada lanjutannya ini yang kita tuliskan belum lengkap. Misalnya seperti itu, number itu angka ya. Bisa kita ini atas bawah atau bisa diketik. Kalau kita ngetikkan huruf nggak bisa kecuali huruf E, teman-teman. Kenapa? Karena E itu eksponen ya. Eksponen itu pangkat. Misalnya pangkat 2, pangkat 5, pangkat 3 gitu ya. Walaupun sebaiknya jangan sih. Ya, kita maunya angka saja tanpa ada E-nya gitu misalnya. Jadi E ini agak bahaya. Gitulah. Terus range ini yang tadi ya. Beda antara Chrome dengan Microsoft Edge. Ini kita bisa atur range-nya berapa. Penulisannya seperti apa nanti dipelajari. Jadi intinya adalah input itu tipenya macam-macam ya. Untuk search ini ya kita memberitahu browser bahwa ini adalah sebuah search. Ya, jadi orang bisa ngetikkan sesuatu untuk melakukan pencarian. Nah, tel ini telepon, bisa dikasih pattern. Pattern ini adalah bentuk penulisannya seperti apa. Jadi atribut pattern ini misalnya Anda tulis 0 sampai 9, ini berarti angka ya. 0, 1 sampai 9. Nah, dalam kurung kurawal ini berapa jumlahnya? Oh, jumlahnya 3 ini. Berarti ada angka sebanyak 3 kali, lalu ada tanda penghubung, lalu angka lagi sebanyak 2 kali, tanda penghubung, dan angka lagi sebanyak 3 kali. Jadi untuk pattern ini mungkin butuh dipelajari lagi ya. Pattern ini seperti apa? Pertanyaannya, apakah harus telepon itu pakai tel, email itu pakai email? Nggak harus ya. Bisa saja Anda tuliskan pakai teks biasa. Ada masalah URL juga sama, khusus untuk masukkan ini ya, link kalau Anda mau masukkan. Dan kemudian ini tambahannya sama kayak tadi email yang kalau nggak lengkap muncul pesan harap dilengkapi ya, dan seterusnya. Maka ini ada required ini wajib. Penulisannya sama kayak cek tadi, intinya adalah sesuatu yang bisa sebuah atribut tapi nggak usah dituliskan value-nya. Jadi nggak usah sama dengan, nggak usah petik-petik, nggak usah nilai value-nya apa. Jadi cuma dituliskan required gitu aja. Maka kalau kita kosongi harus diisi, ada tulisannya semacam itu. Pattern yang tadi sudah, min max itu yang di atas tadi sebenarnya. Minnya berapa, maxnya berapa. Min itu tentunya angka paling rendah berapa, max itu berarti angka paling tingginya berapa. Kalau nggak sesuai tentu muncul sesuatu. Max length ini membatasi ya. Misalnya ini sebuah input dengan tipe teks, kalau saya ketik ini sebenarnya bisa banyak ya. Tapi kita batasi. Misalnya nama itu nggak mungkin nih terlalu panjang. Maka kita batasi nama itu cuma bisa 100 karakter. Jadi kalau kita ngetik kebanyakan lebih dari 100, apa yang terjadi? Karakternya nggak akan masuk. Karakter berikutnya akan berhenti. Mungkin contoh aja di atasnya. First name-nya kita kasih max length. Misalnya biar nggak terlalu panjang ya, 5 gitu. Save, kita coba jalankan. Misalnya A 1 2 3 4 5. Nah, bisa masuk. Salah ketik. Nah. Salah ketik. Maaf. Biar nggak salah ketik, saya copy aja. Ya, jadi kalau saya ketik, kalau Anda dengarkan mungkin di mic saya kedengarannya, saya ngetik apapun nggak bisa masuk ya. Karena sudah maksimumnya tercapai 5 karakter.
5 karakter ini termasuk spasi ya teman-teman. Jadi kalau ini spasi ya saya nggak bisa ngetik apa-apa lagi saya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai max-length dan seterusnya ya, size dan lain-lain. Nah tapi input ini nggak cuma input aja. Jadi untuk input ini nggak cuma input, ada lagi yang lain ya teman-teman. Misalnya text area. Text area ini mirip dengan input dengan tipe teks. Maaf, otaknya mikir apa makanya langsung diketik. Nah ini kita bisa tentukan ya lebarnya berapa, widthnya berapa, heightnya berapa. Kenapa? Karena bisa lebih dari satu baris. Bedanya ini kalau teks kan cuma satu baris ya, sedangkan kalau teks area ini bisa lebih dari satu baris. Tuh. Terus ada drop down itu pakai option select sama option select. Di dalamnya select nanti ada option. Nah, nanti ini selectnya butuh name, sama ya text area ini juga butuh name ya. Nggak saya tulis di sini tapi. Name-nya apa? Misalnya text area 1, selectnya misalnya provinsi, option satunya misalnya kita kasih value ini nanti yang akan terkirim ya teman-teman. Misalnya Jatim, tapi pilihannya di sini tulisannya yang ada di antara option ini kita bisa tulis lengkap Jawa Timur. Tapi nanti yang tetap yang terkirim Jatim. Gitu ya teman-teman. Mungkin bisa kita copy biar lebih banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jateng. Jawa Barat, Jabar. Cuma contoh ya, nggak saya tulis semuanya. Kebanyakan nanti. Nah ya, misalnya seperti ini nih pakai select dan option. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada bukan cuma input saja dengan tipe yang macam-macam ini ya, tapi juga ada text area, ada select, dan mungkin ada yang lain. Apa yang lain ya? Oh video belum ada ya, input type video belum ada. Ada ya teman-teman, Anda bisa pakai nanti video. Apalagi yang belum. Ya mungkin sementara itu aja. Nanti teman-teman bisa coba input-input ini dipermainkan ya. Anda memainkan sesuatu dengan input-input ini untuk membuat halaman registrasi atau halaman pendaftaran itu ya. Terus membuat kalkulator. Walaupun kalau pakai PHP agak sulit karena pindah-pindah halaman nanti. Terus buat apa lagi? Buat pencarian dan lain-lain. Login. Banyak yang bisa dimanfaatkan dengan membuat input ini teman-teman, supaya halamannya bisa lebih interaktif lagi ya dengan pengguna websitenya. Mungkin sementara itu dulu, harap dipelajari. Kita lanjutkan lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.